Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan untuk kita semua jalan ilmu dari apa yang kita akan pelajari di malam hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih bersama surat-surat yang berada di juz 30, dan sekarang kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Fil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Quraisy. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang surat Al-Fil, izinkan saya untuk mengajak jamaah sekalian membaca surat yang mulia ini. Kita baca dari ta'awudz, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Fil adalah surat yang terdiri dari 5 ayat dan terdiri juga dari 23 kata, dan total hurufnya kata para ulama adalah 93 huruf. Ya. Sehingga ketika tadi kita membaca surat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita 930 pahala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, berkaitan sekarang kita awali dengan muqaddimah, pendahuluan dari surat Al-Fil. Menjelaskan tentang apa surat Al-Fil ini. Tujuan diturunkannya itu untuk menjelaskan apa? Yang pertama jamaah, surat ini akan menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada suku Quraisy. Oleh karenanya di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa surat Al-Fil dan surat Quraisy itu memiliki hubungan yang sangat kuat, di mana suku Quraisy ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menempati area sekitaran Ka'bah, yang mereka juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelayan yang menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana suku Quraisy ini terkenal dengan al-jud wal karam, akhlak yang dermawan dan mulia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memotivasi orang-orang Quraisy. Allah ingin menyentuh hati dan psikis. Ya, Allah ingin menyentuh psikis orang-orang Quraisy agar mereka itu hatinya tergerak, bukan sebatas mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi juga betul-betul memurnikan tauhid. Kalau ditanya orang-orang yang ada di Ka'bah itu, orang-orang yang ada di Ka'bah, kalau kita lihat ayat-ayat Allah, mereka itu mengenal Allah tidak jemaah? Mereka mengenal Allah, tapi Allah ingin lebih. Ketika menurunkan surat Quraisy ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mereka betul-betul bukan hanya mengenal, tapi juga memurnikan tauhid. Inilah hikmah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita juga hamba-hambanya yang beriman untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan kita di banyak ayat untuk sering-sering mengingat nikmat, baik itu nikmat yang kita rasakan saat ini atau nikmat yang kita pernah rasakan di masa lampau, baik nikmat yang sifatnya zahir ataupun nikmat yang sifatnya batin, baik nikmat yang sifatnya duniawi ataupun yang ukhrawi, baik nikmat yang kita minta ataupun yang Allah berikan kepada kita tanpa kita memintanya. Allah berfirman di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, dan ingat-ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, di mana Allah itu telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an, telah menurunkan kepada kalian juga al-hikmah, yaitu sunnah Nabi. Ya'idhukum bih, di mana Allah dengan keduanya itu memberikan nasihat untuk kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim,
ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ketika seseorang hamba mengingat nikmat Allah jamaah, harapannya apa? Harapannya si hamba tersebut akan totalitas. Si hamba tersebut tidak akan menjadi hamba yang perhitungan ketika diturunkan perintah. Harapannya ketika seorang hamba itu ingat dengan kebaikan-kebaikan Allah, maka dia akan betul-betul memberikan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari surat Al-Fil yang pertama. Tujuannya untuk menerangkan nikmat Allah khususnya kepada orang-orang Quraisy, supaya mereka itu mau beribadah kepada Allah. Kalian itu pernah diselamatkan loh. Kalian itu pernah diselamatkan oleh Allah dari suku barbar, dari pasukan yang sangat bengis, yaitu Abraha dan pasukannya. Kemudian yang kedua jamaah, yang kedua, surat Al-Fil ini menerangkan tentang keperkasaan dan kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala cukup sendirian untuk menghancurkan musuh-musuhnya, untuk menghancurkan musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, karena Allah sekali lagi tadi adalah zat yang maha al-qawi, yang maha kuat, al-aziz, dan yang maha perkasa. Kita sering mendengar ketika di momen Idul Fitri atau Idul Adha, gimana Pak? Di takbiran itu, wahazamal ahzaba wahdah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika menghancurkan sebuah kelompok, maka Allah menghancurkannya itu sendirian. Allah itu cukup sendirian menghancurkan musuh-musuhnya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, kita dituntut apa jamaah? Kita dituntut untuk mengagungkan, bukan menghancurkan syiar. Nanti Abraha itu tujuannya apa? Mencabut Ka'bah kalau bisa dari pondasinya, sehingga disebutkan oleh para ulama ahli sirah, Abraha ini membawa 12 sampai 13 gajah. Untuk apa gajah-gajah ini? Untuk membawa rantai, yang rantai ini nanti akan diletakkan di pondasi-pondasi Ka'bah dan dicabut sampai ke pangkalnya. Dia ingin menghilangkan syiar Allah dari atas muka bumi ini. Pertanyaannya, apakah sanggup? Ternyata tidak sanggup Abraha. Dan kita sekali lagi orang-orang yang beriman dituntut untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berkaitan dengan tempat ibadah. Kata ulama, Ka'bah itu kan tempat, Pak. Kita mengagungkan, contohnya misalkan ini masjid ini adalah syiar, maka kita harus mengagungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah kata Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah bukti dari ketakwaan hati. Itu adalah bukti dari ketakwaan hati. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang Allah perbuat kepada pasukan gajah? Apakah
engkau tidak melihat? Ini redaksinya redaksi apa Pak? Pertanyaan. Istifham. Tapi istifham ini, pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Ya. Karena Allah mengungkapkan alam taro, apakah engkau tidak melihat? Tujuannya untuk apa? Bukan untuk bertanya, tapi untuk menegaskan bahwa yang menghancurkan pasukan gajah itu Rabbuka, Allah sendirian. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi istifham takriri disebutnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita bisa ambil faedahnya? Yang pertama jamaah, ketika Allah menyebut alam taro. Taro itu dari kata-kata ru'yah, yang arti atau asal kata, ya, arti dari kata taro adalah melihat. Atau masdarnya di dalam bahasa Arab adalah ru'yah. Makanya untuk penentuan bulan Ramadan yang sesuai dengan sunnah adalah dengan ru'yah, melihat, bukan menghitung, bukan hisab, tapi dilihat hilal itu, bukan dihitung. Nah, kata para ulama, ru'yah yang Allah inginkan dari orang-orang yang membaca surat Al-Fil ini ru'yah apa? Yang pertama adalah ru'yah basoriyah, ru'yah pandangan. Apakah kamu tidak melihat? Ini cocoknya kalau pertanyaannya diarahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, seakan-akan Allah ingin mengajak komunikasi nabinya yang mulia. Apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada tentara gajah itu? Nah jamaah, Nabi SAW itu pertanyaannya melihat atau tidak? Melihat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kejadian dihancurkannya Abrahah itu 50 hari dalam riwayat yang masyhur dari As-Suhaili, dihancurkannya tentara gajah itu 50 hari sebelum Nabi lahir. Makanya Nabi disebutnya lahir di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena di saat itu dihancurkan Abrahah. Kalau sudah ganti tahun namanya bukan tahun gajah lagi. Ada peristiwa lain biasanya. Makanya orang Arab, kata para ulama, biasa menamai sebuah tahun itu dengan tragedi-tragedi yang terjadi di tahun tersebut. Contohnya misalkan kalau tahun lahirnya Nabi disebutnya tahun gajah. Tahun ketika Abu Thalib dan Khadijah meninggal disebutnya tahun kesedihan, amul huzn. Karena tragedi itu yang paling berkesan dalam hati kaum muslimin ketika itu. Jadi Nabi SAW yang pertama ru'yahnya ru'yah basoriyah. Dan Nabi Muhammad apakah melihat? Tidak. Yang Nabi bisa dapatkan infonya bukan dengan melihat tapi mendengar. Kata para ulama, saking mutawatirnya. Saking mutawatir itu apa Pak? Saking banyaknya yang bercerita, yang menceritakan peristiwa dihancurkannya tentara gajah, seakan-akan orang itu melihat. Antum kan sama Pak, kalau banyak yang cerita seakan-akan antum tuh melihat, tidak ada keraguan. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghancurkan tentara gajah ini, seakan-akan ya Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa dihancurkannya tentara gajah itu tujuannya untuk apa, wahai Muhammad? Untuk menyambut kelahiranmu, untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena tentara gajah ini, Abrohah ini, misinya adalah merusak tempat lahirnya Nabi. Dia akan merusak tempat yang Nabi nantinya akan tumbuh dewasa. Abrohah itu misinya adalah merusak tempat yang nantinya akan dijadikan dakwah pertama Nabi Muhammad SAW, dan menjadi tempat yang akan menjadi pusat dari tersebarnya cahaya Islam. Allah hancurkan Abrohah. Nah ini jamaah, berarti yang pertama namanya ru'yah basoriyah, melihat dengan pandangan. Yang kedua jamaah, alam taro, apakah engkau tidak melihat? Maksudnya adalah ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati, memperhatikan dengan seksama, mencermati kejadian Ashabul Fil. Ingat, seakan-akan Allah ingin juga mengajak komunikasi kita yang membaca surat Al-Fil ini. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian tidak mencermati kisah Ashabul Fil ini? Bukan hanya dongeng penghantar tidur, tapi di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran, ada faidah yang bisa diambil. Dan orang yang bisa mengambil pelajaran, Pak, dari sebuah peristiwa, itu tidak semua orang. Yang bisa mengambil ibrah dari sebuah peristiwa, itu tidak semua orang. Siapa yang bisa mengambilnya? Hanya orang yang hatinya hidup. Ya. Hanya orang yang hatinya itu hidup, yang hatinya masih bisa melihat. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya orang yang buta itu bukan yang buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah orang yang buta apanya? Hatinya. Di dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat yang ke-46, yang buta itu bukan yang buta mata, kata Allah. Yang benar-benar buta adalah orang yang hatinya buta. Dan memang orang yang buta hatinya itu lebih parah, Pak. Kenapa? Kalau orang yang buta mata, kerugiannya apa? Kerugiannya hanya sebatas kerugian dunia. Maksudnya dia tidak bisa melihat saja. Tapi buat orang-orang yang beriman, dari satu sisi mungkin dia dirugikan. Tapi dari sisi yang lain, untuk orang yang beriman, saudara-saudara kita, mungkin kerabat antum yang buta, ya, itu ada nikmat, Pak. Apa nikmatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Idzab talaituhu bihabibatai." Kalau ada orang, kata Allah, yang aku uji, yang aku berikan musibah dengan dicabutnya dua mata yang dia cintai, ya, summa sabara, kemudian dia bersabar, awattu lahul jannah, maka aku akan menggantinya dengan surga. Aku akan menggantinya dengan surga. Jadi buta mata itu bukan aib. Bukan aib. Karena para ulama kita juga banyak yang buta. Contohnya siapa, Pak, yang antum kenal buta? Syekh siapa? Bin Baz, buta. Yang kemarin baru meninggal, Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh, cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang diganti oleh Syekh Saleh Fauzan. Dan banyak ulama-ulama salaf dulu yang buta. Sahabat ada yang buta? Ada. Abdullah bin Ummi Maktum, yang tukang azannya Nabi selain Bilal, itu juga buta. Jadi bukan aib. Tapi ada orang-orang, ya, di luar sana yang sangat, apa namanya, Pak,
benci kepada ulama-ulama salafiyin, di antaranya kepada Syekh bin Baz. Mereka mengutip satu ayat di dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, nanti silahkan dicek. Diambil fotonya Syekh bin Baz, dibikin poster, kemudian di situ ditulis ayat faman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunianya buta, maka di akhirat pun akan dijadikan buta. Dan fotonya siapa ketika itu? Syekh bin Baz. Katanya yang di dunianya buta, di akhiratnya buta. Ayat ini kata para ulama bukan tentang orang yang buta mata, bukan buta fisik, tapi buta hatinya. Contohnya juga jamaah, seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Dia punya murid, Ibrahim An-Nakhai ini buta. Dia punya murid juga buta. Jadi guru sama murid sama-sama buta, Pak. Namanya siapa yang muridnya? Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran. Suatu hari, lihat Pak, orang mata boleh buta, tapi hati ini syekh dan murid ini tidak buta. Ketika mereka berjalan sambil tur ya, saling bergandengan ketika itu, si muridnya ini tidak terlalu buta, maksudnya dia masih bisa melihat, mungkin picek sedikit ya, tapi intinya ada cacat di matanya. Kemudian kata si muridnya, wahai syekh, ya, wahai syekh, sesungguhnya di ujung jalan ada orang-orang yang sedang mabuk. Ada orang-orang yang sedang mabuk. Maka kata si Sulaiman, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kemudian kata Imam Ibrahim An-Nakhai, gurunya, kita cari jalan lain saja. Kita jangan lewat jalan sini. Kemudian kata guru muridnya apa? Syekh, kenapa antum takut? Kalau misalkan kita dihina oleh mereka, kita sama-sama buta, kita mendapatkan pahala, mereka mendapatkan dosa. Nggak usah khawatir, wahai guru. Ya, kita jalan saja. Kata gurunya tidak. Kita cari jalan lain. Dengarkan Pak alasan Imam Ibrahim An-Nakhai kepada muridnya. Demi Allah, ya, aku lebih suka, ya, subhanallah, bal naslam wa yuslamun. Aku lebih suka kita selamat dan mereka juga selamat. Kita selamat dari celaan dan mereka juga selamat dari dosa. Kita cari jalan lain. Jangan mancing-mancing orang untuk berbuat dosa gitu, Pak. Luar biasa. Ini mata boleh buta, tapi hati hidup jamaah. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka, ini menegaskan kata para ulama, kata Allah apa yang Allah perbuat. Ini menunjukkan bahwa binasanya tentara Abrahah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ketika itu yang secara kasat mata yang menghancurkannya adalah burung yang berbondong-bondong yang disebut dengan ababil. Tapi sejatinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi ashabil fil. Siapa sebetulnya tentara gajah ini? Apa kronologi kenapa Abrahah ini tiba-tiba datang ke Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah? Mari kita sedikit bergeser ke sirah jamaah. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, peristiwa Ashabul Fil ada hubungan dengan Ashabul Ukhdud.
Ashabul Fil ada hubungan dengan Ashabul Ukhdud. Siapa Pak Ashabul Ukhdud? Antum pernah dengar? Orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit api di kota Yaman. Siapa yang melakukannya? Penguasa yang bernama Dzu Nuwas, bukan Abu Nawas, tapi Dzu Nuwas. Ketika itu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengaku bahwasannya ya Tuhan itu adalah Allah, yang tidak mau menyembah Dzu Nuwas, harus dimasukkan ke dalam parit api. Dan totalnya ketika itu kata para ulama 20.000 yang dimasukkan ke dalam parit api. Ada satu orang yang lolos, namanya Daus. Si Daus ini lari ke kota Syam untuk mengadukan perbuatan Dzu Nuwas kepada orang-orang Nasrani. Dan kita tahu Syam ketika itu di bawah kepemimpinan atau kekuasaan siapa? Romawi ya, yang mereka juga menisbatkan kepada agama Nasrani. Nah, kata para ulama, raja yang ada di Syam, Raja Romawi yang ketika itu ada di Syam tidak bisa turun tangan. Akhirnya apa? Melimpahkan tugas itu kepada Najasyi. Kebetulan Ethiopia, Habasyah, Afrika yang ketika sekarang ya, dengan Yaman itu jaraknya tidak terlalu jauh. Akhirnya Najasyi pun mengutus dua panglima hebatnya yang bernama Abrohah dan Aryad. Siapa Pak? Abrohah dan Aryad. Akhirnya Abrohah dan Aryad ini datang ke kota Yaman dan berhasil menghancurkan atau mengalahkan Dzu Nuwas. Setelah Abrohah dan Aryad ini berhasil, ternyata keduanya menjadi pemimpin di kota Yaman. Dan luar biasa syariat Islam, Pak. Kita itu nggak boleh ada dua pemimpin. Kata Nabi, kalau ada dua pemimpin, maka yang satunya harus dibunuh. Dan ketika Yaman dipimpin oleh dua penguasa yang bernama Abrohah dan Aryad, mereka juga berselisih. Akhirnya mereka perang saudara, dan Aryad yang kalah. Setelah Aryad ini kalah, maka Najasyi marah kepada Abrohah. Najasyi yang ada di Ethiopia, yang ada di Habasyah, marah. Dan Abrohah untuk meminta maaf. Sebagai tanda penyesalan, Abrohah mengirimkan tanah Yaman, kemudian dia cabut rambut yang ada di ubun-ubunnya. Dan Najasyi pun memberikan maafnya untuk Abrohah. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Abrohah adalah membangun sebuah gereja. Ini katanya sebagai bentuk ya kerja nyata saya gitu ya Pak. Tapi ada misi lain sebetulnya. Kata Abrohah, sebagai permohonan maafku, aku akan membangunkan sebuah gereja yang sangat besar yang bernama Qulais, yang artinya apa Pak? Songkok, peci. Kenapa disebut dengan gereja peci? Karena orang yang melihat ujung dari gereja itu hampir-hampir akan jatuh pecinya. Kalau ada orang yang melihat saking tingginya, maka pecinya itu hampir-hampir jatuh, saking besarnya. Nah, ada yang mengatakan Abrohah membangun gereja Qulais ini bukan untuk persembahan kepada Najasyi, bukan. Tapi ketika itu Abrohah melihat orang-orang Yaman berbondong-bondong pergi ke arah Mekah. Kata Abrohah, kemana mereka akan pergi? Kata orang-orang yang ada di Yaman, ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Kemudian apa itu Ka'bah kata Abrohah? Kata orang-orang Yaman, minal hijarah, yaitu sebuah bangunan kotak yang terbuat dari
batu. Apa kata Abrahah? Sungguh aku akan membangun sebuah gereja yang lebih mewah dan dilapisi dengan emas untuk menandingi apa Pak? Ka'bah. Sehingga kata Abrahah, orang-orang tidak perlu ke Ka'bah lagi, cukup ke gereja yang aku buat. Berusaha untuk menandingi Ka'bah. Dan orang-orang yang seperti Abrahah di zaman ini ada tidak? Ada. Jadi ingin memalingkan manusia hajinya katanya nggak usah ke Ka'bah. Ada di daerah Pandeglang Pak. Ketika saya ziarah ke Ustadz Fakhruddin Nu'man, beliau cerita ada batu Quran. Ini batu ini di tengah kolam, manusia tawaf. Ini Abrahah kedua mungkin atau Abrahah keberapa ini. Ingin memalingkan tawaf bukan di Ka'bah lagi, tapi cukup di batu Quran itu katanya. Ada orang-orang seperti ini. Jadi Abrahah ingin memalingkan hati manusia dan tidak akan pernah bisa. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Ibrahim ayat yang ke-37. Nabi Ibrahim berdoa, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu selalu condong kemana? Kepada orang yang ada di Ka'bah. Maksudnya kepada penghuni Ka'bah yang ketika itu adalah Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail itu kan nanti lahir Nabi Muhammad SAW. Kita akan selalu condong kepada Ka'bah jemaah. Ini sudah difitrahkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Tayyib. Nah, ini asal usul. Abrahah ada di Yaman, dari Ethiopia awalnya. Kemudian, kenapa dia bisa ada ambisi untuk menghancurkan Ka'bah? Awalnya hanya ingin menyaingi. Ternyata ada seorang dari suku Kinanah. Kita sudah belajar di surat Quraisy, Pak. Kinanah ini dari suku Quraisy. Anak keturunannya Nabi Ismail. Ketika dia mendengar bahwa gereja itu dibangun untuk menandingi Ka'bah, maka orang dari suku Kinanah ini buang hajat, BAB, kemudian kotorannya dia lumuri di gerejanya Abrahah. Sehingga Abrahah ketika tahu ini katanya sebuah pelecehan, maka kita akan balas dengan sesuatu yang lebih besar. Ini kenapa Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi asal usulnya ingin balas dendam. Ingin balas dendam kepada orang dari suku Kinanah. Kita beranjak ke ayat yang kedua jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka? Tipu dayanya siapa? Abrahah dan tentaranya. Fi tadlil, dalam kesia-siaan, dalam kesesatan. Allah menyebut tindakannya Abrahah itu sebagai tipu daya. Abrahah disebutkan ketika menyerang Ka'bah itu membawa 60.000 pasukan jemaah. Makanya nanti ketika Fathu Makkah, kata orang-orang yang ada di sekitaran Ka'bah, kita lihat pasukannya Muhammad. Abrahah saja bawa 60.000 itu nggak bisa masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah, karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Kita lihat Muhammad ini cuma bawa 20.000. Kalau dia bisa masuk ke Mekah, ya, berarti Muhammad itu bukan orang jahat. Jadi dijadikan perbandingan oleh masyarakat yang ada di sekitaran Mekah ketika itu, Pak. Ini hikmahnya luar biasa. Nah, ketika Abrahah membawa 60.000 pasukan itu, apakah mungkin Pak disebut kaid? Apakah mungkin 60.000 itu disebut tipu daya? Namanya tipu daya itu kan sembunyi-sembunyi.
60.000 itu kan tidak mungkin sembunyi. Apa yang dimaksud dengan kaid? Tipu dayanya Abraha. Kata para ulama setidak-tidaknya ada tiga. Ada tiga tipu dayanya Abraha. Yang pertama, jamaah, tipu dayanya adalah mengelabui manusia. Awalnya apa? Dia beralasan untuk balas dendam. Tapi di belakang ya, kata balas dendam ini, Abraha punya rencana lain. Apa? Yang pertama, menghapuskan ibadah haji. Menghapuskan ibadah haji. Ini berarti apa? Tipu daya. Yang kedua, alasannya ingin balas dendam kepada suku Kinanah itu. Tapi ternyata di belakang kata balas dendam itu ada misi lain. Yang terselubung apa? Memindahkan pusat perekonomian. Ujung-ujungnya apa? Fulus, cuan. Jadi pusat perekonomian ketika itu apa, Pak? Ada di Mekah. Dan Abraha ingin memindahkan, gak usah ke Mekah, tapi ke Yaman. Kita hancurkan Ka'bah yang menjadi daya tariknya. Yang ketiga apa tipu dayanya? Yaitu menghancurkan Ka'bah sendiri. Tapi alasannya ingin balas dendam. Kalau niatnya jujur balas dendam, Pak, kalau ada orang yang salah, yang jadi targetnya siapa? Harusnya orang itu satu orang. Kenapa harus Ka'bah? Ini tipu daya Abraha. Nah, semua tipu daya ini apakah terrealisasi oleh Abraha? Jawabannya tidak. Dia tidak bisa menghapuskan ibadah haji. Dia tidak bisa memindahkan perekonomian. Justru sampai sekarang luar biasa ekonomi di Mekah itu, Pak. Yang ketiga apa tadi? Menghancurkan Ka'bah. Semua tipu daya ini fi tadlil, dalam kesia-siaan, percuma, tidak berhasil. Ya. Nah, alur ceritanya bagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Sudah isya atau belum? 1 menit lagi. Mungkin saya izin untuk rehat sejenak saja sambil menunggu adzan isya. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kronologi Abraha berjalan ke ke daerah yang ada di dekat Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Bismillah, izin melanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita ada di penggalan kisah bagaimana penyerangan tentara gajah ke kota Makkah. Jadi setelah Abrahah mengetahui bahwa pelaku yang mengotori gerejanya adalah dari suku Quraisy, tepatnya adalah Kinana, maka Abrahah pun menyiapkan sebuah pasukan yang sangat besar dengan jumlah 60.000. Nah, di perjalanan menuju ke Mekah ada dua kelompok manusia. Ada kelompok yang menghalangi dan ada kelompok yang mendukung. Yang menghalangi siapa jamaah? Di antaranya seorang yang bernama Dzunafar. Kalau tadi yang dihancurkan oleh Abrahah, Nuwas. Ini yang menghalangi adalah Dzunafar dan seorang yang bernama Nufail bin Habib al-Khat'ami. Namun ternyata keduanya tidak ada kemampuan untuk mengalahkan Abrahah. Justru keduanya dijadikan tawanan, kalah dan dijadikan tawanan sebagai fungsinya menunjuki Abrahah jalan ke Mekah. Kemudian ketika sampai di daerah Taif, ini muncul orang yang bukan menghalangi tapi mendukung. Namanya Mas'ud bin Al-Mu'attib Al-Thaqafi. Kata Mas'ud, ya, sesungguhnya di kota Taif ini ada berhala yang bernama Latta. Ya. Kemudian kata Mas'ud, sungguh aku akan mendukungmu dengan memberikan sebuah hadiah. Apa hadiahnya? Seorang sebagai penunjuk jalan ke Ka'bah. Namanya Abu Rugol. Namanya adalah Abu Rugol. Semakin dekat Abrahah ini ke Makkah jamaah, ke Ka'bah, akhirnya Abrahah tiba di sebuah daerah namanya Al-Mughammas. Dia melakukan peristirahatan di daerah tersebut, berkemah, dan Abrahah mengutus seorang untuk lebih dulu datang ke Ka'bah dan menyampaikan pengumuman, jangan ada yang melawan. Jangan ada yang melawan, karena tujuannya Abrahah bukan untuk membunuh penduduk Ka'bah. Tapi apa tadi misinya? Memindahkan haji, kemudian juga menghancurkan Ka'bah. Hanya itu. Kalian diam saja. Kalian diam saja, jangan melakukan perlawanan. Kemudian berdirilah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang disebutkan Ausamun Nas. Orang itu sangat ganteng, sangat berkarisma, berwibawa. Kata Abdul Muttalib, ma nuridu harban, memang kita juga tidak ingin perang.
Wa ma lana min taqah, dan kita memang juga tidak memiliki kekuatan. Maksudnya tidak memiliki persenjataan yang lengkap, tidak punya pasukan yang banyak. Kita nggak pingin perang. Akan tetapi hajati, aku punya keperluan dengan pemimpin kalian. Kata siapa? Kata Abdul Muttalib. Apa? An yarudda alayya mi'atai ba'ir. Kembalikan 200 ontaku yang dirampas oleh pemimpin kalian Abrahah. Jadi sambil jalan ke Mekah itu, ketika ada onta sekalian dirampasin gitu. Kata Abdul Muttalib, tidak bisa. Serahkan onta-ontaku yang berjumlah 200. Akhirnya apa? Abdul Muttalib disuruh langsung bertemu dengan Abrahah. Ketika datang ke perkemahannya Abrahah, saking sosoknya begitu karismatis, kemudian berwibawa, yang tadinya Abrahah duduk di atas kursi singgasananya, ngelihat Abdul Muttalib, dia langsung duduk di lantai. Tiba-tiba saja terbawa suasana begitu saja. Kemudian kata Abdul Muttalib, inni Rabbul Ibil, sesungguhnya aku adalah Rob onta. Apa Rob? Pemilik. Saya adalah pemilik onta-onta yang engkau rampas. Ya. Kemudian kata Abrahah, sungguh ketika awal kedatanganmu saya takjub. Kamu tuh sangat berwibawa orangnya. Tapi ketika engkau datang ke sini hanya untuk minta onta, saya sudah tidak takjub lagi. Kenapa Anda tidak meminta saya untuk mundur? Maksudnya tidak menyerang Ka'bah. Kok malah minta onta? Apa kata Abdul Muttalib? Innalil baiti rabbun sayamna'uhu. Urusan Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri. Kalau saya pemiliknya onta, masalahnya Ka'bah itu punya pemilik sendiri, dan pemiliknya yang akan menjaga, yang akan menghalangi orang-orang yang ingin menyerangnya. Apa kata Abrahah? Maka naliyam tani amini, nggak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Dengan sombongnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Apa kata Abdul Muttalib? Antawada, itu urusan kamu dengan pemilik Ka'bah, silahkan. Tapi serahkan 200 onta itu. Akhirnya apa? Abdul Muttalib pulang dan memperingatkan penduduk Ka'bah ketika itu untuk bersembunyi di bukit-bukit dan lembah-lembah. Jangan melakukan perlawanan. Apa alur cerita selanjutnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka, kepada Abrahah dan tentaranya, tayran, burung, namanya ababil, bukan. Jadi jangan disebut burungnya burung ababil. Ababil adalah berbondong-bondong, burung yang banyak, ya, yang membawa nantinya batu-batu dari neraka jahanam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, kita ambil sedikit faedah dari ayat yang kedua, ya. Apa faedahnya? Faedahnya adalah orang-orang yang ingin memadamkan syiar atau cahaya Allah dari setiap generasi ke generasi bisa dipastikan tidak akan pernah berhasil. Ya. Tidak akan pernah berhasil. Yang akan didapat untuk orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah bukan buah manis, tapi adalah akhir yang sangat tragis. Mana dalilnya? Surat As-Saff, jemaah. Ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, orang-orang munafik itu. Jadi polanya dari satu masa ke masa ada orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka, kata Allah, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Fitnah, ya Pak ya. Dengan fitnah, dengan tuduhan,
Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah lah yang akan menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu membenci. Lihat kepada Fir'aun. Fir'aun juga sama, punya kaid, punya tipu daya, punya misi terselubung. Awalnya apa Pak? Awalnya ingin membunuh orang yang nantinya diprediksi oleh dukunnya Firaun itu akan menghancurkan kerajaannya. Tapi ternyata apa? Dengan berjalannya waktu dia ingin memindahkan peribadatan, ya, yang harusnya kepada Allah, manusia harus beribadah kepada dia. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-38, waqala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, ya ayyuhal malak, wahai sekalian masyarakat Mesir, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu, ya, aku tidak tahu adanya Tuhan bagi kalian selain aku, kalau mau nyembah ke saya. Awalnya apa? Hanya ingin mempertahankan kerajaan, tapi apa? Ternyata dia punya misi lain. Wa ma kaida fir'auna illa fi tabab, kata Allah, dan tidaklah tipu dayanya Fir'aun itu hanya berujung dengan kerugian. Terus ya, dengan berjalannya waktu di zamannya Nabi Muhammad, apa Pak? Orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah siapa Pak? Orang munafik itu dengan melakukan apa? Dengan melakukan apa? Mendirikan masjid Diror. Mendirikan namanya Masjid Diror. Di dalam surat At-Taubah ayat 107, walladzina takhadhu masjidan dirara, dan orang-orang yang membangun, menjadikan Masjid Diror, wa kufra, yang Masjid Diror itu dibangun atas landasan kekafiran, wa tafriqam bainal mu'minin, tujuannya apa? Untuk memecah belah kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Jangan Pak ngediriin yayasan, ya, ngediriin sekolah untuk memecah belah, jangan. Ya. Ada kajian satu, oh kita dirikan kajian lain, biar kajian yang di sana padam. Nggak boleh. Ini akhlaknya orang-orang munafik. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Akhlak seperti ini apa? Mereka menjadikan Masjid Diror itu sebagai tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya, base camp. Nah, kalau ini kita jadikan base camp masjid untuk memadamkan cahaya Allah. Ini orang munafik. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Orang-orang munafik itu kata Allah betul-betul mereka sampai-sampai bersumpah katanya untuk mengelabui manusia, untuk menutupi rencana busuk mereka. Mereka bersumpah yang kami lakukan ini tidak lain untuk mencapai sebuah kebaikan katanya, untuk kemaslahatan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menjadi saksi bahwasannya mereka adalah orang-orang yang dusta. Ya. Ini jamaah faedahnya dari ayat yang kedua, bahwa orang yang akan memadamkan cahaya Allah tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Wallahu a'lam. Demikian jamaah yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.